Bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, mereka adalah orang yang idza dzukirallah, apabila mereka menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar qulubuhum, hati mereka. Dia orang beriman itu kalau dia menyebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, maka zadathum imanan, bertambahlah iman mereka. Apalagi wa ala rabbihim, dan atas Rabb mereka, Tuhan mereka, yatawakkalun, hidup mereka berserah diri, bertawakal. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, mereka itu orang-orang beriman adalah orang-orang yang mendirikan salat. Terakhir, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang direzekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, mereka nafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah kata Allah orang-orang yang mukmin haqqan, sebenar-benarnya. Lahum darajatun, bagi mereka darajat, ketinggian derajat, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa maghfirah, mereka juga dipastikan mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki mereka adalah rezeki yang mulia. Kita coba menguraikan sedikit Ibu Bapak menjelang kita melaksanakan qiyamul lail, salat sunat tahajud berjemaah. Ibu dan Bapak yang bunda kami, saudara-saudara kami sedang jamaah rahimakumullah. Orang beriman yang betul-betul beriman itu kata Allah, pertama cirinya adalah bila ia menyebut nama Allah maka bergetar hatinya. Suatu kali terjadi perang, Ibu dan Bapak, antara kaum muslimin dan pasukan Romawi. Dulu Romawi ini negara dikuasai, sama mungkin sekarang ini dengan Amerika atau Rusia. Jadi perang. Saking lamanya perang itu terjadi, berhari-hari perang itu berlangsung. Jadi ketika waktu sudah dianggap mulai senja, maka ada waktu jam istirahat. Bayangkan itu lamanya perang pakai jam istirahat perang. Ketika jam istirahat datang, maka Nabi pun menarik diri untuk beristirahat. Ketika Nabi beristirahat, aturan mainnya tidak boleh satu pasukan mendatangi pasukan yang lain, tak boleh terjadi pertempuran. Rupanya panglima perang Romawi ini licik orangnya. Di saat Nabi sedang beristirahat, menghilangkan penat dan letih, dia mengendap-endap masuk ke pasukan kaum muslimin. Dia temukan Nabi sedang dalam keadaan beristirahat, dalam keadaan duduk. Nabi bersandar, dan lalu dia menghunuskan pedangnya ke leher Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata dia, ya Muhammad,
andaikan saat ini aku menusuk batang lehermu, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Siapa yang bisa menolong engkau? Nabi menjawab spontan. Kenapa itu bisa spontan? Karena memang akal, hati, jiwa, urat nadi, urat darah, isinya itu. Jadi spontanitas itu keluar dari sesuatu yang memang teriyakini jangka panjang. Kayak Bapak rahimahullah, dalam keadaan terjepit, pedang sudah ada di depan batang leher. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Siapa yang bisa menolong engkau? Kata Nabi, Allah. Ketika Nabi menyebut nama Allah, nama yang diucapkan oleh seseorang yang memang tempat bergantungnya adalah Allah, tempat meminta tolongnya Allah, tempat menujunya Allah, yang dia harap Allah, bersandarnya Allah, tempat takutnya Allah. Nggak ada sesuatu hal yang lebih dia ataskan kecuali segala-galanya adalah Allah. Maka itu ucapan spontanitas Allah, kata Nabi. Apa yang terjadi? Sesuatu yang diawali dengan keyakinan menembus bukan hanya kepada hati dia, bukan hanya sebatas keyakinan jiwa Nabi, tapi menembus sampai ke relung-relung jantung hatinya Rustum, panglima perangnya pasukan Romawi. Apa yang terjadi kepada Bapak? Pedang yang sedang dihunuskan ke arah leher Nabi itu bergetar hebat tangannya Rustum, pedang itu pun jatuh. Nah, Bapak Ibu bisa tak membayangkan itu efek ucapan Allah itu? Jadi Bang, bukan hanya lagi hati Nabi yang bergetar, hati orang yang mendengarkan nama Allah dari mulut Nabi, itu hati orangnya pun bergetar. Saking bergetarnya, pedang di tangan pun menjadi jatuh. Kalau kita agak-agaknya masuk maling ke rumah, lalu sandranya kita, datang pihak kepolisian ataupun tak datang pihak kepolisian, diarahkannya pisaunya ke batang leher kita. Siapa yang bisa menolong? Lalu ibu bapak jawab Allah. Kira-kira jatuh tak pisau maling, pisau perampok? Kalau seandainya kita ragu menjawab, pertanda di dalam hati kita itu, ibu dan bapak, mohon maaf, tak bulat keyakinan kepada Allah itu. Jadi sesuatu yang bulat hasilnya bulat, sesuatu yang tak gampang yang keluar tak gampang, sesuatu yang nilainya tidak ada selain hanya dia, maka apapun kondisinya selalu hanya ada dia. Makanya ibu dan bapak direkomendasikan membaca sebuah buku laris dari Turki. Ada buku laris dari Turki, buku berwarna putih, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Bila Allah Ada, Masalah Tiada. Jadi bila Allah ada, masalah tiada, atau Allah ada, masalah tiada. Jadi orang beriman itu dia senantiasa bersama Allah. Maka kemudian ucapannya selalu bergantung kepada Allah. Apapun yang dia buat bergantung kepada Allah. Nah, kalau ini sudah sampai kepada hati kita semua, maka mendengar nama Allah itu pun juga bergetar hati kita. Jadi orang beriman yang pertama, orang yang bila menyebut nama Allah maka bergetar